Halo teman-teman semuanya, coba kalian lihat basement ini. Sekilas seperti bangunan biasa kan? Tapi dalam ilmu teknik sipil, bangunan ini adalah contoh yang sempurna untuk melihat bagaimana tegangan dan regangan bekerja untuk menjaga gedung ini agar tetap berdiri. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut. Gedung serbaguna di Spora Sumut ini berada di Jalan William Iskandar, Medan Estate, Jalan Pancing. Nah, area basement ini digunakan juga sebagai area parkir, serta untuk mendistribusikan beban yang ada pada di atasnya secara merata dan menjaga tegangan norma beton, serta untuk meminimalisir regangan pada struktur tribun di atasnya. Nah, gedung ini dirancang untuk menampung ribuan penonton untuk acara konser maupun acara PON. Nah, di sini memiliki sekitar kapasitas 10.000 penonton, memiliki luas bangunan sekitar 12.000 meter persegi, dengan berdiri di atas lahan sekitar luasnya 5 hektar, yang merupakan bagian dari kompleks Poros Center di Spora Sumut yang total luasnya mencapai 25 hektar. Kolom memikul beban aksial yang menciptakan tegangan tekan normal. Prinsipnya sederhana, semakin besar beban atau semakin kecil penampang kolom, maka tegangan yang diterima beton akan semakin tinggi. Inilah alasan kolom lantai bawah dibuat lebih besar guna memperluas area distribusi beban dan menjaga tegangan tetap aman. Tekanan beban ini mengakibatkan kolom mengalami pemendekan fisik dari ukuran aslinya yang secara teknis disebut sebagai regangan normal. Singkatnya, besarnya beban yang diterima berbanding lurus dengan intensitas tegangan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya regangan pada struktur tersebut. Kolom merupakan elemen vital bagi keselamatan bangunan, karena kegagalannya dapat berdampak fatal pada seluruh struktur. Hal ini terjadi apabila tegangan normal dari beban yang diterima telah melampaui kapasitas daya dukung beton. Secara alami, beban tersebut akan menyebabkan regangan normal, berupa perubahan bentuk baik memendek secara fisik maupun melengkung atau tekuk. Jika beban yang ditekan sudah melewati ambang batas kemampuan material, kolom dapat mengalami kehancuran atau retak diagonal karena tidak lagi sanggup menahan kombinasi tegangan dan regangan tersebut. Berbeda dengan balok yang fokus pada beban tekan, balok berfungsi sebagai penghubung antar kolom yang memikul beban lentur. Kondisi ini menciptakan distribusi tegangan normal yang berbeda, sisi atas balok yang mengalami tekan atau memendek, sedangkan sisi bawah menerima gaya tarik atau memanjang. Karena beton memiliki ketahanan yang lemah terhadap tarik, besi tulangan wajib ditempatkan pada bagian bawah untuk memperkuat struktur. Integrasi antara balok dan baja ini bertujuan untuk menahan tegangan tarik, mencegah keretakan material, serta menjaga balok agar tidak mengalami lendutan ekstrim atau kegagalan struktur saat menahan beban berat. Berbeda dengan kolom, balok memberikan indikasi visual sebelum mengalami kegagalan akibat ketidakmampuan menahan regangan normal dari momen lentur. Pada tengah bentang, terjadi distribusi tegangan ekstrim, di mana serat atas mengalami tegangan maksimal, sementara serat bawah mengalami tarikan maksimal. Jika gaya tarik melampaui kapasitas beton dan baja, akan muncul regangan normal, berupa perpanjangan material yang signifikan, ditandai dengan retak yang merambat dari dasar balok ke atas. Oleh karena itu, penggunaan besi tulangan sangat krusial untuk memikul tegangan tarik tersebut, demi mencegah kegagalan struktur yang fatal. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan teman-teman, bahwasanya ketika kita semua sedang berada di suatu basement, itu menandakan kita sedang berada di ratusan bahkan ribuan titik yang sedang berjuang untuk menyeimbangkan tegangan dan regangan, di mana kolom memastikan gedung tidak amblas ke bawah dan balok memastikan lantai di atas kita tidak melorot atau lentur. Jika perhitungan luas penampang atau materialnya salah, maka tegangan akan melebihi kapasitas material dan itulah yang akan menyebabkan kegagalan struktur. Untungnya, di lokasi ini teman-teman, semuanya terlihat kokoh dan simetris. Terima kasih.